Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Mariono Production, tentunya di channel yang keren sekeren Fiber Vlog Berita. Seperti biasa, saya akan memberikan hal-hal yang positif dan sesuatu yang akan menghibur bagi fiber-fiber semua yang ada di luaran sana atau yang lagi nonton ini. Pastikan ya, video ini akan selalu menghibur teman-teman fiber semuanya. Nah, kebetulan sekarang saya tidak sendiri seperti kemarin-kemarin ya. Saya sekarang ditemani oleh teman saya. Teman saya ini sebelum kita kenalan sama dia, saya akan berikan kisi-kisi sedikit ya buat teman-teman Fiber yang menonton video ini. Teman saya ini itu sangat kritis di kelas. Selamat sore. Selamat sore. Pak siapa? Pak Wildan. Pak Wildan ya, bisa dipanggil dengan Bung Wildan. Oke, ya. Silahkan Bung Wildan mungkin diperkenalkan kepada teman-teman Fiber semua. Oke, teman-teman Fiber, perkenalkan saya ini Wildan, bisa disebut dengan Bung Wildan. Itu sebutan dari apa ya? Sebutan teman-teman di kampus. Berbicara masalah pengalaman saya nggak cukup banyak juga sih. Yang paling berkesan bagi saya waktu MTS, dimana waktu itu saya saya kan ikut ORDA, organisasi daerah, dan dimana semua teman-teman itu digembleng bagaimana berpikir kritis dan bergerak dinamis gini. Tentunya saya kayak ketika ada diskusi, ketika ngobrol-ngobrol sama senior, saya itu kayak rumput, bisa dibilang rumput. Kata senior saya itu, kamu itu seperti rumput katanya. Nah, di situ saya menemukan jawaban, kok saya nggak bisa seperti mereka yang lihai berbicara dalam public speaking, itu juga enak. Jadi saya banyak mendekati senior, banyak baca buku, banyak tentunya di literasi kita, saya diperbanyak. Terus menginjak di MA, kan MA-nya MA Hidayah, yang dimana itu MA Hidayah itu di Kangean, tepatnya di Arjasa. Oh iya, sebelum itu MTS-nya di mana? Oh, di MTS-nya itu Pak, saya di Sumeneb. Oh, Sumeneb. Sumeneb. Ya. Terus setelah pindah ke Kangean, tempat kelahiran saya, yaitu saya kan MA-nya di sini. Saat itu ada teman-teman yang menawarkan sama saya itu untuk mencalon menjadi paslon OSIS gini. Oh iya iya. Waktu di SMA, di MA ya, di MA ya. Nah, terus saya sudah mencalon. Setelah itu bla bla bla, saya jadi wakil. Nah, setelah itu lulus, anggaplah langsung lulus gini saya menginjakkan di perguruan tinggi, yaitu di STIKA. Oh iya, di sekarang ini ya. Sekarang ini. Iya iya. Saya sudah jadi seorang mahasiswa, Pak. Iya. Mahasiswa. Tentunya mahasiswa itu kan dia sebagai agen of change maupun agen of control gitu. Iya. Tentunya banyak perubahan yang harus kita, entah perubahan positif kita harus lakukan. Dan situasinya sekarang di kampus saya di STIKA Al Hidayah itu kita mengaca di dalam pembelajarannya juga oke. Ada juga yang dosen-dosen amatiran, dosen-dosen yang sok dia kayak dia yang paling berkuasa gini, dan mahasiswa kayak jadi kerbau. Nah gitu ya. Iya. Saya melihat di kampus saya itu kayak kita mahasiswa kayak menonton datang ke kampus. Kita datang ke kampus cuma untuk mengisi absen lalu kita pulang, nggak ada hal-hal lain yang kita lakukan. Sedangkan organisasi yang ada di naungan kampus itu sekarang vakum. Terus banyak mahasiswa bertanya, Pak, kenapa kok vakum katanya? Iya. Apa yang terjadi di BEM? Menurut informasi yang saya gali. Iya. Oh, BEM-nya sekarang vakum ya? Vakum, Pak. Iya. Nah, terus gimana ceritanya itu yang digali oleh Bung Wildan itu? Menurut informasi yang saya gali dan saya dapatkan dari teman-teman,
saya banyak menanyakan ke teman-teman yang ada di kepengurusan, bahkan mereka nggak paham dan nggak tahu Pak, apa sih apa ya yang BEM sudah lakukan ke depannya, BEM akan lakukan ke depannya, mereka nggak tahu, dan apa yang menjadi misi dan visi BEM. Wah, parah ini, Bu. Iya, ini parah, Pak. Iya. Ini kita ibarat gini, kita sekarang ada di di situasi yang keruh. Kalau kita mengaca di filmnya Mahabharata itu, Pak. Iya, ya. Ini nih seru ini Mahabharata ini. Mahabharata. Ketika situasi itu sedang keruh, maka seorang resi dia akan datang. Seorang resi itu akan datang untuk memperbaiki situasi itu. Setelah situasi itu sudah sudah normal seperti biasanya, seorang resi itu kembali ke pertapaannya. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi resi sekarang, Pak? Nah, siapa? Kalau nggak kita yang jadi resi, siapa lagi? Sedangkan senior kita sudah ada yang senior macam-macam kan, macam-macam ya. Ada yang senior cuma mendekati juniornya, cuma mau dia dibilang saya senior harus ini. Iya. Ada yang senior yang amatiran. Ada yang senior sok jadi pahlawan. Nah, sebelum ini Bung, sebelum panjang lebar kita membahas itu, jadi intinya kita sudah tahu bahwa di kampus kita ini, di Stika ini, ada sebuah problematika seperti itu yang kemudian kita harus mencari solusi. Nah, untuk Bung Wildan pribadi dengan problem yang terjadi saat sekarang ini, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Bung Wildan untuk perbaikan atau untuk menormalkan problem-problem yang telah terjadi ini? Ya, seperti tadi contohnya misalnya BEM yang vakum, segala macamnya, seperti apa Bung Wildan? Kalau dari kami sendiri, ketika situasinya seperti itu, kita harus membuat kayak gerakan massa. Ya. Gerakan massa itu intinya bukan ingin mendesak BEM supaya BEM itu jatuh ini, tapi bagaimana mendorong BEM, bagaimana BEM itu juga kedepannya lebih baik dan aktif secara normal. Yang dimana dari segi pengkaderan kita nantinya akan mengambil dari setiap jurusan itu, Pak. Kita ambil rekrut dua orang, kita rekrut, kita gembleng bersama-sama. Terus hal yang kita butuhkan sekarang gini, Pak. Memang ya kalau di Kangean itu minat membacanya itu, minat literasinya itu pemuda-pemudi maupun mahasiswa-siswa itu minim ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus juga setidaknya di kampus itu ada kayak perpus, Pak. Perpustakaan yang dimana itu disediakan oleh kampus, tapi nyatanya itu nggak ada sama sekali. Jadi mungkin dengan adanya itu kayak masa pergerakan itu mendesak kampus untuk membuat perpustakaan. Ya, benar. Entahkah nanti kita melalui BEM, mengatasnamakan BEM, entah mengatakan mahasiswa rekursioner, itu terah nanti. Yang penting ada perpustakaan, karena gini, Pak, mahasiswa itu kan pasti mahasiswa intelektual itu kan pasti membutuhkan buku. Iya, benar. Yang dimana buku dijadikan referensi. Karena saya pernah dengar orang-orang bijak mengatakan, ketika kamu ingin mengenal dunia, maka membaca. Ketika kamu ingin dikenang dunia, maka kamu menulis. Dari sana kita bisa mengambil titik temu bahwa pentingnya membaca buku itu, Pak. Iya, benar. Sepakat saya. Nah, terus kemudian ini Bung Wildan ya. Mungkin Bung Wildan sudah mencari tahu atau sudah menggali info kemudian kenapa BEM yang ada di Stika itu vakum seperti itu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu ya. Menurut informan saya, Pak. Iya. Informan saya mengatakan bahwa kevakuman BEM ini berawal dari ketua BEM ini mengundurkan diri. Itu kan wanita. Oh, awalnya ya. Mengundurkan diri karena mungkin ada beberapa faktor yang itu tidak bisa dipungkiri lagi. Iya, benar. Jadi dia mengundurkan diri, terus dipasrahkan ke wakilnya. Sedangkan wakilnya sekarang dia sudah berkeluarga, yang dimana rumahnya yang dia berkeluarga itu jauh dari dari sinyal, dari pokoknya untuk berkomunikasi susah lah sebenarnya. Susah lah ke sana, Pak, itu.
Jadi mungkin mereka ribet. Jadi dan kebanyakan dari teman-teman BEM itu banyak aktif di IPNO. Itu kan organisasi luar, IPNO. Pertanyaannya lagi Pak, ketika BEM seperti itu, nanti setelah apa ya, ketika sudah diperbolehkan kita ngadain ospek, nanti siapa yang mau ngospek adik-adik kita? Nah, pertanyaan itu, masa organisasi luar? Kan BEM itu kan organisasi kampus yang dimana sesuai intinya itu organisasi kampus yang terstruktural, dan sistemnya pengkaderan gini Pak. Benar. Jadi kalau misalnya nggak ada BEM-nya, terus siapa seperti itu ya untuk mengospek ketika ada mahasiswa-mahasiswa baru? Karena gini, karena menurut kami gini, Mas BEM di Stika itu Pak gini, anggap ini sebuah tubuh ya. BEM Stika itu ada di tubuhnya, artinya ada di tubuh Kangian, di masyarakat Kangian. Benar. Sedangkan orda-orda lain seperti MKS Sumeneb, MKS Surabaya, Himaka, Himakap, maupun orda-orda lain itu ada di luar Kangian, ada di daratan. Jadi yang paham betul dengan situasi Kangian itu ya BEM sendiri. BEM sendiri. Karena teman-teman saya itu pernah menjumpai data mengklasifikasi data di Jawa Timur. Tot record terbesar, pencapaian terbesar perkawinan muda itu di Kangian. Perceraian juga di Kangian. Bahwa narkotika terbesar di Kangian. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan emansipasi wanita, itu banyaknya di Kangian. Jadi bagaimana jadi bagaimana kita sebagai selaku mahasiswa pahamlah tentang hal itu. Bukannya cuma kita datang ke kelas, datang ke kampus cuma mengasih absen, datangnya cuma nggak ada apa-apa. Ini yang terjadi ya di kampus sekarang. Ini ya seperti itu. Jadi datang dari rumah ke kampus, ngisi absen, pulang. Sebenarnya tidak ada tidak ada kegiatan-kegiatan lain kemudian untuk membangun visi misi yang kemudian menjadi tujuan paling utama di kampus itu. Seperti itu ya. Nah, terus langkah selanjutnya kira-kira apa yang kita harus lakukan lah sebagai agent of change ini? Langkah pertama yang kami pengen lakukan itu kami pengen mendesak senior kami yang ada di BEM supaya BEM diaktifkan. Secepat mungkin. Pertama, mendesak senior kita. Langkah kedua, ketika kita sudah mendesak tapi nggak ada hasilnya nol, terpaksa kita membuat kayak pergerakan massa. Nah, pergerakan massa ya. Ketika dengan catatan senior ini tidak melakukan yang kita desak tadi. Baru kita buat pergerakan massa. Nah, pandangan ke depan untuk pergerakan massa itu seperti apa, Bung Wildan?